المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامن بفقير الغلاء لمن بذنب رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وكفي أذى المعضين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إعدادنا الانصرام وحان عين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلوات سلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. علمنا وأصلنا الصالحون والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خاصة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى الأرض مشارق إلى مغاربها وبرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا ربي دير ربنا نصدع فيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك
يا رجاح الإيمان يا رب Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam terlimpah curah karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, pengajian rutin akhwat setiap Rabu ba'da asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan ini ingin membahas tentang bab niat menikah. Ada orang dengan niat menikah, banyak dengan niatnya. Ada yang ingin kenal sama seseorang biar dapat hartanya, ada urusan dunia. Ada orang menikah karena ya udahlah, mau apa lagi, udah disuruh, udah jodohnya gitu. Tapi yang paling baik di sini di dalam kitab Baiti Jannati dianjurkan oleh syariat bagi yang akan menikah hendaknya dia memperhatikan niatnya terlebih dahulu. Sesuatu yang dilaksanakan di dalam kehidupan inna a'malu binniyah. Setiap sesuatu yang akan dilakukan wajib didasari dengan niat. Semuanya pasti dengan niat. Sebagaimana yang dianjurkan di dalam kitab Ihya, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radahu, beliau mengatakan, wa minha an yunawwiya bin nikah iqamata sunnah wa ghadha basari wa talabal waladi wala yakunu qasduhu. Di sini dijelaskan, dan hendaklah bagi orang yang akan menikah berniat untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga penglihatan mata dari pandangan yang haram, menjaga penglihatan mata dari pandangan yang haram, dan mendapatkan anak keturunan. Dan janganlah hanya sekedar untuk melampiaskan kesenangan biologis semata, karena itu sesuatu sama seperti binatang. Binatang itu kawin hanya ada batasan waktu. Saat itu kawin melampiaskan biologisnya, selesai ditinggalkan. Tapi di sini dijelaskan sehingga amal perbuatannya tidak mendapatkan pahala jika kita cuma sekedar menggugurkan urusan biologisnya. Dan di keterangan kitab Uqudul Lujain bahwa di antara niatnya menikah yang dianjurkan oleh syariat adalah yang pertama, nih, pasang niatnya baik-baik. Niat melakukan suatu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menghasilkan anak untuk mewujudkan kesinambungan, banyakin keturunan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bib, saya sudah lama menikah, tapi belum sempat dapat keturunan. Saya sudah 8 tahun. Bib, saya sudah 10 tahun. Bib, saya sudah 15 tahun. Allah jauh lebih baik, sebaik-baiknya. Dat yang memberikan kita rezeki, baik atau buruk, Allah jauh lebih tahu. Tetap ikhtiar. Seandainya harus datang ke dokter, jalan. Harus ikhtiar. Bib, harusnya ada bayi tabung, silahkan.
Bayi tabung diperbolehkan? Boleh. Selama suami dan istri tersebut yang dititipkannya. Paham ya? Jadi sperma suami yang diambil, sel telurnya sel telur istri. Itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sperma orang lain, nah ini nggak boleh. Sel telur orang lain nggak boleh. Ya, jadi yang dipakai sel telur istri, sperma suami. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan kecintaan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak umat yang akan dibanggakan beliau kelak pada hari kiamat. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Aku bangga, kata Nabi, dengan umatku yang banyak kelak sampainya di yaumil qiyamah. Banyak keturunannya, itu Nabi bangga. Maka dari itu buat perempuan, kalau ada suami bilang, "Bu, saya mau nambah lagi anak udah keluar 3 nih ceritanya. Beb, Bu, saya mau mau anak lagi." So, hahaha. Ini udah 11 anak nih, mau lagi? So, Bib, ini bagaimana? Kita kan seorang perempuan, Bib, ada jenuhnya. Ingat ya, setiap perempuan yang dinikahkan itu adanya bank untuk seorang suami. Jadi tugasnya seorang istri dititipin. Kan nggak mungkin suami beranak sendiri. Makanya ada pernikahan. Pernikahan inilah fungsi untuk memperbanyak keturunan, meluaskan rezeki, menambah nilai ibadah. Bukan hanya untuk yang namanya nikah, untuk perbanyak keturunan. Bukan juga untuk menambah nilai ibadah kepada Allah. Maka ini yang dianjurkan. Ini yang sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan keberkahan doanya anak yang soleh sesudah dirinya meninggal dunia. Karena ini juga hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang diharapkan bagi orang tua yang telah tiada, doa seorang anak yang soleh. Ini yang diharapkan. Gak ada, Bib, saya berdoa sama buat orang tua, kadang ingat, kadang kagak. Ya itu anak. Kalau orang tua ngedoain kita nggak pernah lupa, apalagi nggak keluar dari lisannya. Pasti bakal keluar. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pasti doanya. Rabbi habli minas. Ini juga pasti keluar dari mulut orang tua. Kita seberapa berat sih doanya buat orang tua? Ini anjuran menikah agar memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan dan membanggakan kedua orang tua. Saat di yaumil qiyamah, orang tua akan bangga tatkala anaknya yang menggenggam kedua tangan kedua orang tuanya saat melintasi sirat, bangganya luar biasa. Kenapa? Apalagi sampai dimasukkan ke dalam surga, dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, seorang anak yang setelah sholat dia berdoa untuk orang tua cuma 1 kali, masih digolongkan anak tersebut anak yang durhaka. Masih digolongkan anak yang durhaka. Jadi bagaimana, Bib? Nah, ini diajarkan oleh para salaf. Setelah sholat kita baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Berarti setiap habis sholat 5 kali kita doain orang tua kita. Kalau 5 waktu yang kita jalanin berapa berarti? 25 kali kita doa. Campur sama doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Sampai akhir ya. Tukhliful mi'at, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Bib, emang ada dalilnya nih kita doa setelah azan dicampur dengan Rabbighfirli wa liwalidayya? Enggak ada dalilnya. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang berdoa setelah azan, maka doanya akan membawa diriku memberikan syafaat kepada diri. Apa salahnya sih kita campurin orang tua kita agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti 1 hari itu kalau kita setelah azan kita baca doa buat orang tua, habis salat kita baca doa orang tua, sehari 1 malam 50 kali kita baca doa buat orang tua kita. Rugi nggak? Keluarin uang.
Begitu kita doain orang tua, kita miskin. Begitu kita doain orang tua, mulut kita bisu. 50 kali nggak ada ukurannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa saya bilang bapak ini? Karena di Instagram, di YouTube, di TikTok ini semua rata-rata ada laki-laki juga yang nonton. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap apa yang kita berikan orang tua kita, dari kita nih, nggak bakal pernah bisa ngebalas. Nggak akan. Mau banyak duitnya kayak apapun kita, nggak akan. Setiap hari 1 miliar. Jangankan 1 hari, 1 bulan 1 miliar. 1 hari 1 miliar kali 30 hari berarti udah 30. Tapi kalau kita udah nyayat hati orang tua sampai kecewa, bikin gak ridho, kitanya bikin gak ridho orang tua kita, wallahi surga bukan tempat kita. Gak akan, cium bau surga juga enggak. Kenapa? Begitu indah nama Allah didampingi dengan nama orang tua. Bersyukur kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Quran. Bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Istimewanya itu orang tua. Niat pernikahan ini mendapatkan keturunan, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Begitupun harapan orang tua kita terhadap kita. Maka ini yang disampaikan. Itulah dengan niat menikahnya. Yang terakhir, untuk bisa mendapatkan syafaat dari anaknya yang meninggal dunia ketika masih kecil. Kalau ada anak belum balik udah meninggal, nangis silahkan, tapi jangan yang kelewatan. Itu celengan kita di akhirat. Bukan berarti kalau anak udah jadi celengan 4 tahun, 2 tahun, entah dia baru lahir dia meninggal, terus kita maksiat seenak-enaknya. Oh nggak apa-apa Bib, kita kan udah ada tabungan di akhirat. Ya, PA. Nggak begitu, nggak begitu. Yang namanya tetap tekun di dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Harus. Kenapa? Walaupun itu ada celengan. Itu celengannya tuh. Itu kalau seandainya, naudzubillah min dzalik, kita nih ditakdirin untuk masuk ke dalam neraka. Saat kita terjerumus masuk ke dalam neraka, anak itu yang meninggal sebelum balik, dia yang akan meminta kepada Allah agar dirinya yang bisa membantu menolong orang tuanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Saya mau tahajudan binikmah, kalau saya boleh bilang, saya kagum sama orang tua saya, tapi saya lebih kagum kepada mertua saya. Mertua, anak umur 4 tahun, kakaknya ipah berarti. Kakaknya istri, namanya Muhammad Reza bin Syahab. Meninggal umur 4 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, anak laki satu-satunya, kebanggaannya orang tua. Begitu diambil, saya bilang sama mama, mama udah banyak banget ngorbanin. Mama udah ngelahirin seorang syarifah, mama udah ngeluarin seorang sayyid. Berarti yang pertama, mama sudah pasti ya Allah aman di akhirat. Mama udah bebesanan sama Nabi Muhammad SAW. Yang sudah pasti lagi ada tabungan di akhirat, anak diambil oleh Allah karena sayangnya Allah kepada anak tersebut. Maka saya bilang, mama ini udah aman, mama udah aman. Tapi demi Allah Bu, saya nggak pernah ngelihat saya jam 3 saya keluar kamar ngelihat mertua saya lagi tidur, saya nggak pernah. Mama nggak pernah. Saya ngelihat saat orang tua saya keluar dari kamar ngelihat orang tua, ngelihat mertua pasti lagi baca Quran dan membaca azkar. Demi Allah, demi Rasulullah, tahajud nggak pernah lepas kurang dari 4 rakaat lebih. Saya benar-benar kalau saya lagi datang ke rumah mertua nih, saya benar-benar ya Allah, iri di dalam kebaikan boleh. Kenapa? Beliau kan mertua saya, ini kan punya orang tua. Betul kan? Orang tuanya udah diambil oleh Allah. Semua udah kembali kepada Allah. Apa yang dia lakukan ini, semua pahalanya dia minta kepada Allah agar diberikan kepada kedua orang tuanya. Tuh, coba kita lihat. Seandainya kita punya anak kita tuh nanti kayak begitu. Ini kan yang diharapkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika memiliki anak laki-laki minimal 4, laki-laki 4 atau 3 lah laki-laki, itu untungnya buat orang tua apa? Yang masukin orang tua ke liang lahat, laki-laki, anaknya. Yang azanin, anak. Yang komatin, yang nguruknya, semua amaliyah yang dipakai dari anak untuk orang tuanya. Bib, saya punya anak perempuan semua, rahmatnya Allah diturunkan ke dalam ruh. Jadi bukan berarti Bib, saya nggak punya keturunan laki-laki, berarti keturunan saya selesai. Salah. Saat kalian memiliki anak perempuan, kalian punya mantu laki-laki, itu anak kalian. Saya bilang,
Saya pernah dengar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab ini punya anak 7 perempuan. Ya, 7 perempuan. Tahu nggak jawaban beliau apa? Apa yang Allah berikan kepada saya, ini udah syukur sama Allah. Kenapa? Toh saya punya mantu laki-laki itu pun anak saya. Akhirnya saya punya anak laki-laki katanya. Tuh, subhanallah. Jadi jangan berarti orang yang punya anak perempuan udah ini kalau anak perempuan lagi saya nggak bakal berkasih asih. Nggak boleh. Dosa kalian akan berhubungan langsung dengan Allah. Hati-hati, nggak boleh. Itu adalah rezeki dari Allah. Jadi paham, buat niat nikah paham ya? Menggapai syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat. Berkah dari anak, kita bisa diselamatin dunia, selamat akhirat. Kan alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita diukur-ukur ibadah kita seberapa sih? Kalau perempuan ibadahnya nambah banyak lah. Masak buat keluarga ibadah. Nyuci baju suami ibadah. Nyetrika baju anak ibadah. Apalagi ditambah ibadah yang wajib. Berarti sudah banyak yang namanya pahalanya udah banyak. Senyumnya aja kepada suami ibadah, nyenengin suami ibadah, nemenin ngopi ibadah. Jangan colok kalau ketemu cuma minta duit. Laki mana juga gede. Ngomong cuma duit. Jangan. Ya, diajak ngobrol gitu loh. Ngobrol, seenaknya kita ngobrol. Ya, dulu kan kita pernah awal-awal nikah kan, ya elah, lagi cakep-cakepnya banget itu. Tiap ngobrol pegangan tangan. Ya kan? Kalau kesandung hati-hati yang, ya elah cakep banget. Betul ya? Punya anak 3, mata lu di mana itu? Nah, itu mulai berubah. Gak boleh, ya. Jadi niat menikah itu untuk menambah nilai ibadah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan mengharapkan keturunan yang banyak dan hingga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah melalui anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini paham sudah ya? Nanti kita bikin bahas tanya jawab. Kita bikin tanya jawab. Bab yang kedua, yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, khairun nas. Nah, khairun nisa'i ahsanuhun wujuha wa arkhasuhuna muhuran. Nih, kata Nabi SAW. Bukan kata Rifki ini ya. Ini bukan kata Rifki. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya wanita adalah yang cantik wajahnya dan kecil nilai maharnya. Oi, cicing baik. Yang buat laki-laki juga gitu. Cari yang wajahnya cantik, maharnya kecil. Ya, memang ngimpi Habib dah, memang gak bakal dapat ya udah. Lah, kalau seseorang wanita dititipkan iman, dia ingin menjadi wanita yang saleha, maka orang tersebut akan diterima. Pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah. Kan begitu. Saya pernah kisahnya juga kan, merbot Ka'bah di zaman Nabi SAW. Buruk, laki-lakinya buruk. Kalau kita bilang buruknya ini, ya Allah, bukan kayak laki-laki yang normal lah ya. Maaf, orangnya hitam, jalannya bungkuk, gitu. Cacat lah. Nabi tanya, wahai sahabatku, umurmu berapa? Sudah hampir 40 ya Rasulullah. Tidakkah kau memiliki istri? Enggak ya Rasulullah. Adakah wanita yang kau inginkan? Ada ya Rasulullah. Naksir. Suka banget. Siapa disebut? Ana lupa namanya, antara Maryam atau siapa gitu namanya. Kita taruhlah Maryam lah ya. Maryam. Ternyata Maryam ini bunga kembang desanya kaum Quraisy. Cantik luar biasa. Berarti ini laki normal nggak? Normal. Tahu rumahnya? Tahu ya Rasulullah. Anaknya siapa tahu? Tahu ya Rasulullah. Ya udah ikut. Kita lamar dia. Tapi ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa. Aku hamba yang fagar katanya. Aku hamba yang nggak punya. Udah tenang, udah urusan saya kata Nabi SAW. Nabi kalau buat ngelamar, buat nikahin orang, semangat Nabi Muhammad SAW. Nih contoh nih buat ibu-ibu, jangan milih cari menantu ganteng, kaya. Jangan.
Itu bonus dari Allah. Kalau ngebangun rumah tangga baik-baik, kayanya dengan berdua, itu lebih berkah. Kalau dapatnya kaya udahan miskin, ya nyusahin juga. Betul kan? Ini udah berjalanin baik-baik. Insya Allah orang yang tadinya hidup sendiri rezekinya cukup buat diri dia sendiri. Saat dia menikah pasti rezekinya akan Allah tambah. Saat punya keturunan ditambah lagi rezekinya sama Allah. Akhirnya ini sahabat dibawalah, diketoklah di rumah si ayah dari si Maryam ini. Ketok rumahnya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Waalaikumsalam. Buka pintu, kaget. Rasulullah. Ya Rasulullah, ada angin apa ini kok bisa mampir datang ke rumah? Senang luar biasa. Saya datang ingin melamar putrimu katanya. Makin senang lagi si bapak. Nabi mau ngelamar anaknya katanya. Senangnya luar biasa mau ngelamar anaknya. Saya terima ya Rasulullah. Tapi bukan buat saya kata Nabi. Hah? Buat siapa ya Rasulullah? Untuk merebut Ka'bah. Si fulan. Oh enggak ya Rasulullah. Enggak. Bapaknya nolak. Bapaknya nolak karena tahu hidupnya memang dia orang enggak punya. Dia jadi merebut, tukang bersihin Ka'bah. Tiba-tiba ngelamar anaknya. Anaknya kembang desa, cantiknya luar biasa. Din di dalam agamanya, Islam, beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi engkau menolak? Iya ya Rasulullah, maaf untuk saat ini aku belum bisa menerima. Jika ada laki-laki yang lebih baik dari dirinya, pasti akan aku terima ya Rasulullah. Apalagi untukmu ya Rasulullah, aku pasti akan terima. Kata bapaknya. Rasulullah pergi. Baik, kalau memang nggak diterima. Rasulullah keluar dari rumah, keluar dari pintunya, anaknya nyambut si Maryam. Ayah, siapa yang datang? Rasulullah datang ingin melamarmu. Aku mendengar mau ngelamar. Katanya ngelamarnya itu untuk siapa? Untuk si fulan. Si fulan yang penjaga Ka'bah itu. Iya. Aku menerimanya, wahai ayahku. Kata si perempuan nih. Si cantik, si soleha, diterima. Bapaknya kaget, bengong, bingung. Ini apa yang dilihat dari ini orang? Duit nggak punya, mukanya pas-pasan, keadaannya udah begitu. Ya Rasulullah, anakku telah menerima katanya. Tidak akan aku tolak jika Rasulullah yang melamar diriku untuk orang lain. Maka akan menjadi satu keberkahan dalam hidupku. Panggil tuh, sini. Dia ngumpet, nggak mau ketemu sama bapaknya, malu. Sini, bawa mahar apa? Ya Rasulullah, hamba nggak punya mahar. Duit juga nggak punya. Dia lihat, ya Rasulullah, kalau kawat ini boleh nggak? Hah, ambil. Pelintir jadiin cincin katanya. Kawat udah karatan, dipelintir jadi cincin, dijadiin mahar, diterima sama si Maryam. Ada nggak perempuan sekarang yang begitu? Ngimpi Habib kalau ada yang begitu mah. Diambil tuh cincin, dijadiin itu jadi mahar, dan hari itu langsung menikah, nggak pakai dilamar lagi. Tuh subhanallah, kalau semua dengan niat menggapai keridhaan Allah, menghidupkan sunnah, menjalankan nilai ibadah yang tinggi, diterima. Bib, tapi hidup itu kan butuh uang, Bib. Memang kehidupan butuh uang, iya, tapi jangan dijadikan uang ini segala-galanya dong. Mau banyak uang, ada jalannya. Ibadah sama Allah, salat duha jangan ditinggal, baca surat Waqiah, ikhtiar keluar. Selesai asar, baca Basyairul Khairat. Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun udah banyak ngajarin kita, banyak ngijazahin kita salawat Basyairul Khairat. Kenapa? Ini pembuka dari segala apa yang kita inginkan di hadapan Allah. Mau jodoh yang soleh, yang soleha, minta. Mau rezeki yang banyak, yang berkah, minta. Jangan pernah takut meminta sesuatu apapun kepada Allah, karena Allah pasti akan ngasih buat kita. Kapan? Tergantung di mana momen kita akan mendapatkannya. Jadi jangan dikira saya berdoa Bib udah lama ini nggak dikabul-kabul. Salah. Makan masih, minum dikasih. Itu rezeki bukan? Rezeki itu bukan hanya berupa uang, teman yang baik ngajak kita ibadah, dakwah sama-sama. Ini juga dalam nilai ibadah. Itu rezeki dari Allah. Itu. Ini di dalam riwayat wanita yang terutama mahar yang kecil. Mahar yang utama adalah yang kecil nilainya. Jadi jangan terlalu minta banyak, minta besar. Saya minta mahar
sekilo gram, sekilo emas, jangan. Kalau minta gula sekilo nggak apa-apa, tapi kalau minta emas sekilo jangan. Ya, diusahakan. Bib, saya seandainya, Bib, saya punya calon ini, punya maharnya cuman ada 5 juta, Bib, nggak punya lagi, ambil. Tanya sama keluarga, seandainya diperbolehkan, ambil. Kalau saya punya saran, ambil. Kenapa? Insya Allah rezeki 5 juta itu bisa berlipat ganda Allah berikan buat kita. Jadi jangan takut. Orang berumah tangga jangan takut. Sekarang orang banyak yang nikahnya takut. Kenapa? Duitnya kurang. Makanya mahar yang paling ringan, yang kecil nilainya, itu yang paling baik di sisi Allah. Dipandang dengan keridhaan Allah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika menikah dengan mahar emas seberat biji kurma seharga 5 dirham. Kalau 5 dirham hitungannya sekarang mah cuman berapa? 50 ribuan lah. Beratnya tuh kayak berat biji kurma. Tuh coba kita lihat. Dan Imam Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu waradahu menikahi putri sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu waradahu dengan mahar 2 dirham. 2 dirham. Dan beliau baginda Rasulullah SAW juga bersabda, abrakuhunna agalahunna maharan. Wanita yang paling berkah di antara kalian adalah yang paling sedikit maharnya. Tuh lihat, yang paling sedikit mahar. Perempuan yang paling berkah. Mau hidup berkah, hidup seadanya. Ada kelebihan, alhamdulillah. Jangan pernah lepas syukur sama Allah. Setiap apapun yang diberikan sama Allah, alhamdulillah. Jangan pernah ngeluh. Setiap ngeluh, boleh ngeluhnya sama Allah. Jangan ngeluh sama orang. Kalau orang itu gak suka sama kita lagi ngeluh, ya kita diketawain. Betul gak? Kalau itu orang lagi senang sama kita, insya Allah dicari jalan keluar. Ya minimal sing sabar. Itu kan teman yang baik. Betul. Mintanya seperti itu, minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang banyak dalam arti sini yang berkah, yang halal, sahabat yang baik, tetangga yang baik. Ini adalah rezeki dari Allah. Adab dan tata cara melamar dan melaksanakan akad nikah. Ini mau dilanjutin apa mau di stop? Rebu yang akan datang aja ya. Soalnya panjang. Ini udah jam 5:10. Kesian nanti saya takut pulangnya hujan lagi. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya, falyatafadhal. Ya, itu baru sampai mahar yang utama adalah yang kecil nilainya, yang paling kecil. Yang mau bertanya, falyatafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kan membahas yang memperbanyak keturunan ya. Sekarang kan banyak orang tua yang membatasi keturunan karena takut nggak bisa membiayai, dan katanya pendidikan mahal. Itu niatnya begitu gimana, Bim? Pendidikan mahal. Nggak mau banyak anak karena pendidikan mahal, bengkak lah ya. Ingat, sesuatu yang sudah diberikan takdir sama kita ya. Takdir ya. Kita punya anak 9, insya Allah rezeki kita cukup untuk 9. Insya Allah. Jangan pernah takut. Kenapa? Janji Allah nggak akan pernah bohong. Janji Nabi juga nggak akan pernah bohong. Banyak anak, banyak. Tuh, siapa yang bicara? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah khawatir. Rezeki banyak ini dalam arti apa? Entah kita dapatnya di dunia, entah kita dapatnya di akhirat. Kalau sebagai orang tua kita jerih payah lebih dulu, capek, pusing, lelah, wajar. Kenapa? Akan nanti tabungan yang kita titipkan kepada anak-anak kita, ini yang akan mengambil satu manfaat buat diri kita sampai di yaumil qiyamah. Jadi jangan pernah khawatir. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, jangan punya anak dijual-jualin, jangan. Nggak boleh, ya. Itu banyak anak, banyak rezeki. Jadi jangan khawatir. Untuk masalah rezeki jangan khawatir. Allah pasti bakal kasih buat kita. Ya, ini orang-orang yang takut, was-was. Berarti sandarannya kepada siapa? Bukan kepada Allah dia. Kalau orang yang bersandar kepada Allah, yakin semua akan diberikan oleh Allah. Nggak akan pernah ada yang ditutup oleh Allah. Di situ. Kalau orang yang di ini apa? Hukumnya gimana? Yang di KB itu kan membatasi keturunan. Nah, ada orang yang di KB. KB itu boleh.
Boleh. Yang namanya orang ini tahu kedudukannya dia. Kalau 1 minggu cuma dapat 100.000, contoh, dia lelah lah ya. Tapi kalau seandainya di dalam syariat nutup rezeki KB, jadi dari KB nggak boleh juga. Tapi dia harus tahu dulu kapasitasnya, dia mampu apa enggak nih. Kalau dia nggak mampu, lebih baik dijaga dulu. Dijaga dulu. Sampai nih anak 2 tahun, sampai nih anak 4 tahun baru mau punya anak lagi, iya. Boleh, silahkan. Tapi bukan berarti dia stop semuanya. Nggak boleh. Gitu. Ada jangka waktu yang sekiranya dia nafas dulu, nyari rezeki yang mapan betul-betul, baru bisa memberikan sesuatu kebaikan. Boleh. Dia bukan termasuk orang yang mendahulukan Allah, tapi dia tahu untuk mengikhtiarkan dirinya agar keluarganya nih baik, sejahtera, makmur, tidak kekurangan dalam segala hal apapun. Gitu. Ya. Kalau ada orang tua yang akan menikahkan, menentukan maharnya ke calon itu bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Jika ada seorang orang tua minta mahar sama calon menantunya, laki-laki ya pastinya laki-laki, dengan nilai yang logika sekemampuannya. Jangan sekira-kira seorang, berarti yang namanya ibu, keluarga, orang tua ngejual anak dong. Demi kebaikan anak katanya. Demi kebaikan. Nah, kebaikan anak, kalau kebaikan dari buat calonnya, mampu apa enggak? Mahar gede, tapi hidup ancur-ancuran. Daripada mahar dikit, tapi hidupnya berkah. Pilih yang mana? Hidup yang berkah. Jadi orang kalau bikin resepsi gede-gedean, pulang resepsi apa yang dia dapat? Bukan? Dia harus bayar catering, dia harus bayar ini, habis duitnya. Habis. Yang sisanya apa? Lelah. Yang kita pikirin tuh saat ngejalankan rumah tangganya, jangan saat awal pembuatan acaranya. Jangan, itu yang dipikirkan setelah akad nikahnya. Rumah tangganya langgeng, berkah, rezekinya berkah, itu yang dicari. Resepsi ini diperbolehkan di dalam agama, tapi bukan yang mubazir, bukan yang terlalu hura-hura begitu, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Yang harus dipikirkan saat bagaimana setelah menikah. Gitu. Ya deh. Ada kan menyebut karena dia merasa anaknya pendidikannya tinggi, terus Pendidikannya tinggi. fisiknya ini gitu ya. Nah dia nggak mau, yang anak saya kan gadis, jadi pengen yang tinggi gitu. Itu dia, makanya itu namanya ngejual anak. Belum tentu anak itu bahagia nantinya. Yang untung siapa? Orang tuanya. Kalau mau nyari untungnya namanya kan jual anak. Kan begitu. Karena pendidikan anak saya tinggi, saya sudah sekolahin lah, itu emang kewajiban orang tua. Nah sekarang kalau calonnya soleh, punya kemampuannya cuma segitu, mau diperas dari mana? Allahumma nih anak soleh nggak diterima lah. Ya dapat orang yang mampu, tapi hidupnya keblinger, mau jadi apa? Pilih kita jadi orang tua juga yang cerdas. Orang tua juga harus memilih. Jangan sesuatunya sekemampuan orang tuanya, tapi lihat bagaimana keinginan anaknya. Karena yang menikah anak, bukan orang tuanya. Saat seorang menantu menikahi putri dari mertuanya, maka dia wajib untuk mencintai mertuanya. Kan begitu? Yang namanya seorang mantu nih, kita cinta sama nih anak nih, mertuanya wajib kita cintai. Kenapa? Karena dia telah melahirkan istri kita, dia telah melahirkan suami kita. Jazakallah khair. Kenapa? Inilah jodoh yang Allah berikan buat dirinya. Itu yang harus dipikirkan buat dari orang tuanya. Jangan memikirkan untuk saat itu, tapi pikirkan jenjang yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan yang belum nikah ketemu jodohnya yang baik, yang soleh, yang soleha, yang gak kekurangan, yang semuanya serba cukup. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau ditanyain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf, ada yang nitip pertanyaan, boleh? Nitip pertanyaan, bawa makanan enggak? Maka giliran pertanyaan pada dititip-titip. Orangnya kemana nggak ngaji-ngaji? Ya. Ada yang nitip
gini Bi, bagaimana hukumnya jika seorang suami menikah lagi tapi tidak ada izin dari istri pertama, apakah itu termasuk zalim dan apakah itu dosa? Sudah. Bib, menikah perlu nggak sih seorang laki-laki menikah lagi? Ini jangan diupload ya. Ingat ya, jangan diupload. Soalnya di TikTok udah ada, di Instagram sudah ada. Seorang suami nikah lagi tanpa izin seorang istri pertama. Tidak ada dalil seorang suami saat dia menikah lagi harus ada izin kepada istri pertamanya. Nggak ada dalilnya. Tapi jika seorang istri pertama meridai seorang suami menikah lagi, maka itu adalah satu keberkahan dalam hidup dan yang nggak akan pernah terhingga 8 pintu surga akan dibuka oleh Allah. Paham ya? Nggak ada dalil seorang suami nikah lagi harus izin sama istri pertama, nggak ada. Nggak ada dalilnya. Tapi jika seorang istri meridhakan seorang suami nikah lagi dan dia terima dengan penuh keikhlasan, maka ganjaran yang luar biasa dari Allah. Paham ya? Jadi nggak ada dalil untuk suami minta izin untuk nikah lagi, nggak ada. Ya? Ada lagi? Makasih Bi. Sama-sama. Ada lagi? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bi, Ya. sekarang kan zaman modern ya Bi. Jadi Zaman apa? modern ya. Ya. Jadi banyak perempuan yang kerja gitu. Mm-mm. Saya pengen nanya gimana hukumnya bila perempuan tuh kerja, maksudnya di kantoran gitu. Suami maksudnya penghasilan lebih besar dari suami gitu. Gimana hukumnya? Ya. Sudah. Mungkin itu Bi, Ya. lebih banyak. Bib, bagaimana hukumnya seorang istri yang kerja? Karena sekarang banyak di zaman modern ini istri juga kerja untuk membantu keluarga. Namun istri itu gajinya jauh lebih besar daripada suami. Yang pertama kali yang harus ditanyakan, tanyain sama suami, saya kerja lagi ridho atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya harus berhenti, kamu dalam keadaan susah atau enggak menghidupi kami? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah pasti banyak di luar dan saya harus mengurusi pekerjaan saya, sehingga pekerjaan kamu cuman hanya sekedar sarapan tanpa makan siang dan makan malam. Ikhlas apa enggak? Kalau suami bilang, saya pengen kamu di rumah, kamu nggak boleh ngapa-ngapain, cukup urus rumah tangga, wajib dia untuk keluar. Gak ada kata lain, tapi nggak ada, wajib untuk keluar. Kenapa? Secara tidak langsung seorang suami itu tidak ridho. Mau rezeki berkah, ikutin apa kata suami. Mau hidup manfaat jadi istri, ikut apa kata suami. Insya Allah hidup berkah. Ya, nggak mungkin Allah tutup keran rezeki kita. Kita punya anak 5, sama suami sama istri jadi 7, terus dikasih rezeki cuma buat 1 orang, nggak mungkin. Allah nggak seperti itu, nggak. Pasti akan dilebihkan sama Allah, pasti. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau seandainya tanya lagi, diobrolin sama suami, suaminya ridho nggak? Hah? Belum ditanya? Tanyain. Yang kamu sebenarnya nih ridho nggak sih? Aku kerja nih ridho nggak sih? Pengennya kamu seperti apa? Itu harus dibicarain. Jangan nggak sama sekali. Ya? Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada Habib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang ibu mempunyai anak gadis, terus melihat ada laki-laki yang dianggapnya soleh, tapi si orang tua tersebut mempunyai keinginan ingin seandainya didekatkan gitu, tapi tidak ada keberanian untuk ngomong langsung gitu.
meminta kepada orang tuanya. Tapi hanya bisa diucapkan dalam doa. Apakah itu sebuah, maaf ya Allah, pemaksaan atau bukan gitu? Karena jodoh kan Allah yang tentukan. Gitu. Iya. Jodoh yang tentukan Allah. Iya, jodoh Ya kan? ya. Jodoh yang tentukan Allah. Gitu. seorang manusia wajib ikhtiar. Paham? Iya. Kalau itu sudah pilihan orang tua, ambil. Mau tukang mabok, mau tukang zina, ambil. Kenapa? Karena pilihan orang tua jauh lebih baik. Iya. Seandainya kita punya satu calon yang soleh, yang baik, ya, buat anak kita, tanya anak kita suka apa enggak. Kalau dia nggak suka, jangan diambil. Kenapa? Yang ngejalanin pasti anak kita. Iya. Paham? Orang tua ini cuma ngasih arahan. Iya. Ya, tapi gali betul-betul. Nih orang soleh enggak, Iya. nih orang baik enggak, anak saya bagaimana, begitu. Iya. Ya, begitu. Terus, Jadi ketika kita berdoa itu bukan berarti kita memaksa gitu ya, Bu? bukan Oh, minta Iya, kepada Allah iya. yang terbaik kan? Iya. Jika meminta sesuatu yang terbaik lewat Allah, pasti akan Allah turunkan kebaikan. Iya. Itu namanya kita husnudzon kepada Allah. Iya. Kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Iya. Syukran. Ya. Syukran, Habib. Jadi nggak ada. Saya cuma ingetin sekali lagi, setiap anak jika dia memiliki satu laki-laki, ini buat yang wanita nih, ya, buat yang wanita atau laki-laki lah. Jika dia memiliki satu wanita yang dia cintai, dia tahu bagaimana seluk-beluknya, dia tahu bagaimana keluarganya. Jika orang tua tidak, nih dengerin, jika seandainya orang tua tidak setuju, orang tua memiliki jodohnya sendiri untuk anak-anaknya, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh orang. Sebelumnya kasih dulu penjelasan boleh. Tapi kalau orang tua tetap kekeh, enggak, ini keluarga baik, saya ibu kenal begini-begini, kalau ini ibu nggak kenal, insya Allah. Kenapa? Karena orang tua itu pengen nyarikan jodoh buat kita tuh yang terbaik. Betul. Tapi jadi orang tua juga jangan egois. Jangan berarti pilihan dia udah pasti benar. Gitu. Cari, ajak ngobrol anaknya, cari tahu bagaimana keluarga dari calonnya. Saat dia udah tahu, maka bisa dibandingkan. Itulah gunanya istikharah. Itu gunanya istikharah. Untuk apa? Untuk mencari satu pilihan yang diridhai oleh Allah. Paham ya? Syukran, Habib. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini yang dari teman-teman di TikTok, Yeni Sumiati. Saya lagi hamil 5 bulan, Habib. Semoga diberikan kelancaran sampai melahirkan, amin. Insyaallah sehat afiat, babynya sehat, orang tuanya sehat, berkah rezeki dunia wal akhirah, amin. Insyaallah. Ada lagi yang mau nanya di sini? Gimana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oh gitu. Itu sering dibaca. Insyaallah kalau ibu tanya sama anak ibu, insyaallah hafal. Insyaallah ya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ighfarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تقصر لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طس صحبي والحمد لله في البذر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.